Para siswa, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita bersama-sama akan membahas mengenai peran Roh Kudus bagi murid-murid Yesus. Terlebih pada bagian Yesus mengutus Roh Kudus. Mari kita ikuti seluruh rangkaian pembelajaran kita ini agar menjadi pemahaman yang baik dan terutama menjadi referensi bagi kita, setiap keputusan kita, nilai-nilai yang kita dapatkan di dalam pembelajaran ini. Nah, kompetensi dasar yang akan menjadi bagian dari pembelajaran kita supaya setelah akhir pembelajaran kita memiliki kemampuan-kemampuan tertentu seperti pada rumusan kompetensi dasar ini. Yang pertama berkaitan dengan sikap spiritual. Kita diharapkan setelah akhir pembelajaran dari seluruh rangkaian pembelajaran kita, yaitu percaya akan Roh Kudus sebagai daya hidup gereja. Yang kedua, kita untuk berkaitan dengan sikap sosial, kita menjadi pribadi yang santun dalam kehidupan menggereja sebagai wujud karya Roh Kudus. Dan untuk pengetahuan, kita memahami peran Roh Kudus dalam gereja perdana dan gereja masa kini. Dan kemudian untuk keterampilan, Anda diharapkan mampu untuk melakukan aktivitas, misalnya membuat doa, membuat puisi, membuat refleksi, ibadah, dan sebagainya, yang berkaitan dengan peran Roh Kudus bagi gereja perdana dan gereja masa kini. Ini kompetensi yang perlu menjadi bagian pemikiran kita, pembelajaran kita supaya kita memiliki kemampuan-kemampuan tertentu setelah akhir pembelajaran ini. Namun demikian secara khusus pada bagian Yesus mengutus Roh Kudus ini, Anda diharapkan setelah akhir pembelajaran mampu menjelaskan siapakah itu Roh Kudus. Yang pertama, ini yang akan kita dalami bersama. Siapa itu Roh Kudus? Yang kedua, Anda diharapkan mampu menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Tentu dasarnya pada teks kitab suci, pada perjanjian baru. Kemudian yang ketiga, Anda dapat menyebutkan tanda-tanda turunnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Tetapi juga mungkin nanti bisa melebar pada apa tuh tanda-tanda Roh Kudus itu turun itu. Tentunya dasarnya adalah yang diceritakan di dalam kitab suci perjanjian baru. Mungkin juga bisa kita lihat dari kitab suci perjanjian lama kalau nanti kita bisa menemukan. Kemudian yang keempat, Anda dapat menjelaskan peran Roh Kudus bagi para rasul. Tapi juga saya harapkan nanti Anda bisa menyebutkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak ada 4 hal inilah yang akan kita dalami bersama. Dan pada akhir pembelajaran nanti Anda secara khusus Anda bisa menyebutkan, menjelaskan beberapa hal ini. Ini fokus pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Para siswa, beberapa pertemuan kemarin, beberapa minggu yang lalu, kita sudah bersama-sama mendalami mengenai konsekuensi pewartaan Yesus. Apa saja yang sudah kita pelajari berkaitan dengan konsekuensi pewartaan Yesus? Yang pertama yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, yang diwartakan Yesus adalah kerajaan Allah. Tolong menjadi pemahaman yang baik, apa yang dimaksud kerajaan Allah itu. Karena ini penting, pemahaman kita mengenai kerajaan Allah ini sebagai dasar bagi kita untuk mempelajari bahan-bahan yang lain atau topik-topik yang lain yang menyangkut pewartaan Yesus. Seluruh hidup Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Ya, seluruh hidup Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, dari seluruhan pewartaan yang dilakukan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah ini, memunculkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Ada orang-orang yang menerima, ada orang-orang yang menolak. Siapa yang menerima, siapa yang menolak, Anda sudah mempelajari. Yang berikutnya, bahwa orang-orang yang menolak Yesus ini mengakibatkan Yesus harus menderita sengsara
bahkan wafat di kayu salib. Ini pewartaan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus berdampak ketika orang-orang itu menolak terhadap pewartaan Yesus ini, maka menyebabkan Yesus harus menderita sengsara wafat di kayu salib. Nah, kemudian karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan kehendak Allah, ya, Yesus tidak hanya sampai pada sengsara dan wafat di kayu salib saja. Ketika Yesus hanya sampai wafat di kayu salib, setelah menderita itu lalu wafat di kayu salib, artinya hanya sampai pada Yesus mati di kayu salib itu saja, maka yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya mewartakan kerajaan Allah itu merupakan kesia-siaan. Tidak ada gunanya. Karena apa? Karena tidak ada bedanya dengan para penjahat yang juga mati ketika dia menderita sengsara dan disalibkan menurut hukum masyarakat Yahudi pada zaman Yesus waktu itu. Tetapi karena Yesus itu mewartakan kerajaan Allah itu sesuai dengan tugas perutusan Allah, maka Yesus tidak hanya sampai pada sengsara dan wafat di kayu salib saja, tetapi oleh Allah Yesus dibangkitkan. Ya, Yesus dibangkitkan. Nah, kebangkitan Yesus itu merupakan tanda bahwa Allah menerima seluruh apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Sekalipun mungkin Yesus marah-marah di bait Allah mungkin ya. Tetapi marah-marah Yesus itu tidak hanya sekedar karena dia tidak suka, tetapi karena ada dasar yang dilakukan. Ada dasar yang mewarnai mengapa Yesus harus marah-marah di bait Allah dan menjungkir balikkan lapak-lapak atau meja-meja para pedagang itu. Nah, itu. Tetapi dari yang lain banyak hal yang dilakukan Yesus, bahkan seluruh yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan apa? Merupakan perhatian Yesus terhadap orang-orang yang selama ini menurut Yesus tidak memiliki kemampuan, baik itu di bidang sosial, bidang ekonomi juga, ya terutama di dalam bidang keagamaan juga tidak memiliki peran apa-apa karena kenyataan yang mereka alami, misalnya orang sakit itu kalau sakitnya parah apalagi nggak boleh beribadat di bait Allah, bahkan dikucilkan. Orang yang sakit direpresentasikan sebagai akibat dari dosa mereka sebabnya. Nah, semacam ini. Nah, maka Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus ini oleh Allah diterima. Apa bentuk penerimaannya? Yaitu Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Maka inilah tanda bahwa Yesus itu yang dilakukan Yesus selama hidupnya itu diterima atau diamini oleh Yesus seperti itu. Nah, terus apa bukti kalau Yesus bangkit? Memang tidak ada saksi mata yang melihat langsung bagaimana peristiwa Yesus bangkit dari kematiannya itu, tidak ada orang yang melihat. Nah, yang dicatat di dalam Injil di sana diceritakan bahwa ketika para wanita Maria dan beberapa temannya itu pada hari ketiga berkunjung ke makam Yesus untuk menaburkan bunga mungkin, lalu di sana membawa rempah-rempah dan sebagainya, diceritakan semacam itu. Nah, tetapi ternyata pintu tempat Yesus dibaringkan ketika setelah wafat itu, atau pintu tempat Yesus dikuburkan itu sudah terbuka. Dan di sana menemukan ada seorang malaikat yang mengatakan bahwa mengapa engkau mencari dia, sebab dia sudah bangkit, kurang lebih seperti itu. Nah, tidak hanya itu,
Tetapi juga ketika para wanita masuk ke dalam kubur dan ternyata memang jenazah Yesus sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kain kafan sudah berserakan kalau di dalam film yang kemarin Anda lihat itu. Tetapi kalau di dalam teks kitab suci, di dalam Injil dikatakan jatuh ke tanah atau mungkin sudah terlipat begitu ya. Nah, ini bahwa yang dicatat di dalam Injil semacam itu, tetapi juga dicatat lain bahwa setelah Yesus tidak ditemukan di dalam makamnya, beberapa hari kemudian Yesus sering kali menampakkan diri. Nah, ini adalah bukti bahwa Yesus itu bangkit. Kalau hanya sampai pada makamnya kosong, kemudian jenazah Yesus tidak ditemukan, itu belum menjadi tanda yang valid bahwa Yesus bangkit. Bisa juga jenazah Yesus diambil orang, karena Yesus itu adalah tokoh masyarakat. Mungkin bagian tertentu misalnya, nah, bisa juga untuk jimat dan sebagainya kalau ada kepercayaan macam itu. Maka kalau hanya jenazah Yesus tidak ada di dalam makam, kemudian pintu kubur sudah terbuka, itu bukan merupakan tanda yang valid bahwa Yesus bangkit. Tanda yang valid bahwa Yesus bangkit adalah Yesus menampakkan diri. Yang perlu Anda pahami bahwa ketika Yesus menampakkan diri tidak hanya pada orang tertentu, tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada banyak orang dan di dalam banyak peristiwa. Ketika para murid sedang di dalam ruangan karena mereka masih dalam situasi takut, di dalam ruangan dengan pintu jendela terkunci, tetapi ternyata tiba-tiba Yesus bisa masuk ke dalamnya dan menjumpai sekian banyak muridnya yang berada di dalam ruangan itu. Jadi ini bukan omong kosong. Kalau hanya orang mengatakan aku pernah berjumpa dengan Yesus gitu, di mana? Di ruangan ini. Dengan siapa Anda bisa melihat? Ya saya sendiri. Nah itu menjadi diragukan. Nah diragukan cerita itu, diragukan kebenaran cerita itu. Tetapi Yesus menampakkan diri itu kepada banyak orang dan banyak peristiwa. Tidak hanya 1-2 peristiwa. Kalau Anda nanti bisa metani dalam Injil itu bisa ditemukan hampir 10 kali Yesus diceritakan menampakkan diri. Nah ini buktinya bahwa Yesus itu bangkit. Nah berikutnya, setelah kebangkitan Yesus pernah sebelum Yesus menderita sengsara itu pernah berjanji bahwa kelak aku akan mengutus penolong bagimu. Siapakah itu? Nanti kita akan lihat bersama bahwa Yesus menjanjikan akan mengutus Roh Kudus. Nah, bagian inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, para siswa, siapakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus, berulang kali Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, tadi saya katakan berulang kali itu di sini, Anda bisa lihat. Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri di jalan di Emmaus, menampakkan diri kepada para muridnya. Ketika 2 muridnya ini pulang ke Emmaus, ke tempat asal mereka. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus muridnya. Yesus menampakkan diri pada saat naik ke surga. Jadi ini merupakan bukti yang bisa kita sebut sahih. Bukti yang bisa kita sebut valid. Cerita ini menggambarkan bahwa Yesus itu bangkit bukan omong kosong, tetapi sebagai suatu kenyataan yang real, yang nyata. Paling tidak ada bukti lebih dari 3 itu sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup bagus. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, setelah 40 hari kebangkitannya, Yesus naik ke surga.
Maka dalam tradisi gereja Katolik, 40 hari setelah Yesus naik ke surga, setelah Paskah, ya, kita menyebutnya kebangkitan Yesus itu sebagai hari raya Paskah. Orang Katolik menyebutnya sebagai hari raya Paskah. Nah, kalau kemarin Anda pernah mempelajari bersama bahwa Paskah itu ada dua pengertian. Yang pertama itu menurut Perjanjian Lama, dan yang kedua menurut Perjanjian Baru. Bedanya apa? Bedanya bahwa Paskah Perjanjian Lama itu dirayakan oleh orang-orang Yahudi, termasuk Yesus, untuk mengenang peristiwa pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu. Nah, sebelum Paskah dalam tradisi Yahudi itu diadakan malam tirakatan, mungkin bisa dikatakan begitu, dengan mengadakan perjamuan dengan makan roti dan anggur sebagai ya makanan mereka, sebagai perjamuan. Itu mengenang apa yang dikenang pada peristiwa perjamuan malam itu, yaitu bahwa sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, itu bangsa Israel harus menyembelih kambing atau domba umur 1 tahun, jantan, tidak boleh cacat, lalu dimasak dan malam itu harus habis. Nah, masalahnya bukan untuk pestanya saja, untuk keluar mau pergi dalam situasi yang tidak menentu, masuk pesta, kan bukan itu. Yang penting adalah darah kambing itu kemudian dioleskan pada pintu rumah sebagai tanda bahwa itu adalah keluarga bangsa Israel yang akan selamat, ya, yang akan selamat, semua anak sulungnya selamat dari peristiwa pagebluk, istilahnya tulah waktu itu, karena Musa tidak mau, karena Firaun tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Musa, maka melalui Musa Allah memberikan kejutan, Allah memberikan peringatan. Nah, maka keluarga yang rumahnya tidak ada tanda darah anak domba tadi, anak sulungnya mati, baik itu manusia maupun hewan. Nah, pada situasi yang sangat genting macam itu, maka bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu yang mendasari adanya perjamuan malam sebelum Paskah. Nah, dalam tradisi gereja Katolik juga ada Paskah dalam Perjanjian Baru, yaitu mengenang peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, mengenang peristiwa kebangkitan Yesus setelah Yesus menderita sengsara, wafat di kayu salib. Loh Pak, kalau begitu ada enggak peristiwa mengenang perjamuan malam terakhir? Ada, yang dinamakan Hari Raya Kamis Putih. Itu dalam tradisi gereja Katolik. Ada perayaan Kamis Putih. Nah, perayaan Kamis Putih itu di sana juga ada upacara pembasuhan kaki para murid yang melambangkan murid-murid Yesus yang 12. Karena pada saat itu juga Yesus pernah membasuh kaki para muridnya, lalu ini dikenangkan di dalam peristiwa Hari Raya Kamis Putih sebagai tanda bahwa Yesus mau melayani. Seluruh hidup Yesus itu melayani umatnya. Nah, itu. Jadi setelah 40 hari sejak kebangkitan Yesus, Yesus naik ke surga. Para siswa, setelah Yesus naik ke surga, Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada para muridnya. Ya, penampakan Yesus yang terakhir yaitu pada saat Yesus naik ke surga itu. Nah, tetapi Yesus tidak juga meninggalkan para muridnya. Yesus tetap menyertai. Bahkan para murid diminta untuk tetap tinggal di Yerusalem sambil menunggu kedatangan Sang Penolong yang dulu pernah dijanjikan oleh Yesus. Yesus pernah berkata, "Aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Ya, jadi di sana dikatakan menurut Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan bahwa Yesus akan minta kepada Bapa di surga supaya Bapa memberikan kepada kamu para muridnya sang penolong, seorang penolong, supaya sang penolong ini menyertai kamu. Siapa sang penolong itu? Adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran. Nah, janji ini ditepati oleh Yesus setelah Yesus naik ke surga, yaitu pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Jadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Maka 10 hari setelah Yesus, hari raya Yesus naik ke surga, orang Katolik mengadakan perayaan syukur kembali untuk memperingati peristiwa turunnya Roh penolong, Roh kebenaran yang dinamakan Roh Kudus itu. Dan hari itu dinamakan hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Jadi setelah Yesus bangkit, ada perayaan, yaitu perayaan Yesus naik ke surga, itu hari ke-40 setelah Yesus bangkit. Kemudian 10 hari setelah Yesus naik ke surga, ada perayaan lagi namanya Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus itu diperingati dalam nama hari raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Para siswa, siapakah roh yang dijanjikan oleh Yesus itu? Mari kita lihat bersama dari Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 15. Di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapakah ia itu? Yaitu ia itu adalah roh yang dijanjikan atau seseorang penolong yang dijanjikan oleh Yesus tadi. Nah, sang penolong ini akan menginsafkan dunia dari dosa. Karena apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Siapa yang tidak percaya itu? Yang disebut mereka itu. Ingat peristiwa Yesus mewartakan kerajaan Allah. Siapa mereka yang tidak menerima pewartaan Yesus itu? Nah ini, orang-orang ini yang mau diinsafkan. Orang-orang itu yang mau diinsafkan. Kalau mereka yang sudah sembuh dari sakit, sudah hidup kembali dari kematiannya, dan keluarga-keluarga yang mereka mengalami kebahagiaan karena datangnya kerajaan Allah itu, mereka tetap percaya kepada Yesus, pasti. Nah, maka orang-orang yang menolak Yesus tadi adalah yang perlu diinsafkan, itu dianggap orang yang berdosa. Kemudian Yesus juga akan, roh ini juga akan menginsafkan orang dari kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, jadi roh kebenaran itu akan menginsafkan karena Yesus pergi kepada Bapa dan murid-muridnya tidak melihat Yesus lagi. Kemudian juga menginsafkan orang pada penghakiman. Karena apa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, jadi penguasa dunia ya siapa? Tadi yang dikatakan itu adalah orang-orang para penguasa pada zaman Yesus itu telah dihukum. Bagaimana bentuk penghukumannya memang di sini tidak jelas. Jadi ada penghakiman, akan dihukum begitu. Nah, ini roh yang dijanjikan atau penolong yang dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi masih ada banyak hal yang mau dikatakan oleh Yesus sebenarnya kepada para muridnya, tetapi para murid dianggap belum siap, belum mampu untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Jadi yang dimaksud ia tadi adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu atau ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ia yang akan datang itu adalah roh kebenaran, dinamakan roh kebenaran, yang akan memimpin para muridnya ke dalam seluruh dunia, ke dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kebenaran ini akan memimpin para muridnya untuk mewartakan kebenaran. Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memang tidak mudah memahami kalimat ini, teks Injil ini. Ya. Ia akan memuliakan aku, roh kebenaran itu akan memuliakan aku, Yesus dan Allah tentu, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dia akan memberitakan, akan menuntun kita, akan menuntun para muridnya ini untuk memberitakan, untuk ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi akan menuntun para muridnya untuk memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi segala sesuatu yang Allah punya juga yang dimiliki oleh Yesus. Aku ini disematkan Yesus. Sebab aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi katakan ia ini adalah kata ganti roh kebenaran tadi. Jadi roh kebenaran itu, atau yang kita sebut sebagai Roh Kudus itu, akan memberitakan kepadamu, kepada kita, apa yang diterima roh kebenaran itu dari Yesus. Seperti itu. Ini adalah Yohanes di dalam Injilnya menyampaikan kepada kita semacam ini mengenai roh kebenaran. Para siswa, tadi sudah sambil saya membacakan mengenai teks Injil Yohanes tadi, saya sudah coba membahas beberapa hal. Nah, menurut teks tadi, Yesus menjanjikan apa kepada para rasul? Itu pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Lalu disebut dengan apa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Dan yang ketiga adalah apa harapan Yesus tentang kehidupan rasul-rasul bila Roh Kudus ada di dalam diri mereka? Apa yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya? Yaitu, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Jadi yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah roh kebenaran. Ia ini adalah roh kebenaran. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah ini, bahwa roh kebenaran ini akan memimpin para muridnya ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang diwartakan para muridnya tentunya. Para murid Yesus. Sebab roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, dari roh kebenaran itu sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar oleh roh kebenaran itulah yang akan dikatakannya, yang akan dikatakan kepada para murid. Ia, roh kebenaran, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, akan memberitakan kepada para muridnya roh kebenaran ini mengenai hal-hal yang akan datang. Dan roh kebenaran akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi roh kebenaran ini akan memberitakan kepada para murid apa yang diterima oleh roh kebenaran itu, oleh Roh Kudus tadi, kepada yang diterima dari Yesus. Lalu disebut apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus tadi? Nah, Roh Kudus itu sama dengan roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu sama dengan roh kebenaran. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, merasa dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita itu menyampaikan hal-hal yang benar.
Tentu benar di sini standarnya adalah benar menurut Allah, bukan benar untuk membenarkan diri di dalam diri kita sendiri. Benar menurut Allah, apa indikatornya yang dilakukan itu benar menurut Allah? Ya, artinya hal-hal kebaikan menurut standar keyakinan umum masyarakat, bukan menurut standar keyakinan dirinya sendiri. Lalu apa harapan Yesus tentang kehidupan para rasul bila Roh Kudus atau Roh kebenaran ini ada di dalam diri mereka? Yaitu para rasul harus memberitakan tentang kebenaran. Murid-murid Yesus harus memberitakan tentang kebenaran. Nah, ini konsekuensinya bagi orang yang dibaptis, terutama dalam gereja Katolik. Kita memiliki tugas perutusan untuk memberitakan tentang kebenaran. Nah, kalau kita memberitakan tentang kerajaan Allah, itu pasti kita memberitakan tentang kebenaran. Ya, kita bisa mengartikan seperti itu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran ini akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, maka kita perlu juga membedakan roh di dalam diri kita, karena tentu ada juga banyak roh yang muncul di dalam diri kita. Nah, kadang-kadang menggoda kita untuk menikmati kebahagiaan sesaat. Itu tentu bukan kebenaran dari Roh Kudus. Para siswa, kapan Roh Kudus itu turun? Atau yang dijanjikan oleh Yesus tadi sungguh-sungguh datang. Di dalam tradisi gereja Katolik, peristiwa turunnya Roh Kudus itu dinamakan Pentakosta. Nah, Pentakosta, yaitu terjadi pada 50 hari setelah Yesus bangkit atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, peristiwa Pentakosta ini menjadikan tanda bahwa apa yang Yesus janjikan itu dipenuhi. Dan mari kita saksikan film pendek ini berkaitan dengan peristiwa Pentakosta ini. Dan sambil Anda melihat film ini, nanti silakan Anda sambil mencari jawab atas pertanyaan saya ini. Yang pertama, apa tanda yang menunjukkan Roh Kudus turun atas para rasul? Tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sungguh turun atas para rasul? Lalu yang kedua, apa akibat yang dialami para murid Yesus setelah mereka menerima Roh Kudus? Nah, dua hal ini tolong Anda perhatikan dari video berikut. Semoga video ini bisa diputar dengan baik. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene,
Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, Mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, Saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, Bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua Para siswa, itu Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus. Hari ini kita memang belum merayakan Pentakosta, tetapi sebentar lagi, 2 bulan yang akan datang mungkin, 2-3 bulan lagi. Karena apa? Tanggal 17 besok, 17 Februari, gereja Katolik sudah mulai masa puasa. Sudah mulai dengan masa puasa. Diawali dengan Rabu Abu. Nah, kalau pada situasi normal kita tidak belajar di rumah semacam ini, sekolah pasti akan mengadakan perayaan atau misa Rabu Abu dan kita akan ditandai di dalam pada dai kita dengan abu sebagai lambang pertobatan. Tadi dikatakan dalam film tadi, kalau kita mau bertobat maka kita akan mendapatkan Roh Kudus. Tadi dikatakan demikian. Nah, maka sebagai tanda pertobatan, lalu sekaligus juga memulai masa puasa selama 40 hari 40 malam. Rabu Abu merupakan awal puasa dan nanti akan diakhiri pada saat kita merayakan atau memperingati Yesus wafat di kayu salib, yaitu pada Jumat Agung. Nah, siapa yang puasa menurut tradisi gereja Katolik? Yang berpuasa adalah semua orang Katolik yang sudah berusia 17 tahun. Biasanya pada hari Minggu ada surat gembala dari Bapak Uskup sekaligus juga ketentuan-ketentuan pantang dan puasa. Nah, kalau belum berusia dengan 17 tahun, maka kita bisa mengikuti atau ambil bagian ini dengan tidak berpuasa tetapi ikut pantang. Kalau puasa tadi, yaitu syaratnya sebetulnya makan 1 kali kenyang. Ya, makan 1 kali kenyang. Boleh makan 2 atau 3 kali. Kapan makan 1 kali kenyang itu dilakukan? Menurut keyakinan masing-masing. Menurut
niat masing-masing. Lalu yang belum berusia 17 tahun maka diharapkan ikut berpantang. Pantang itu artinya mengurangi, ya, mengurangi hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Nah, di dalam pantang dan puasa ini kita mengurangi apa yang kita konsumsi. Lalu dari pengurangan tadi yang kita konsumsi tadi, kita tetap pengeluarannya sama seperti harian biasa, cuman yang kita konsumsi dikurangi, maka akan ada sisa dana yang itu dikumpulkan dan nanti akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama melalui gereja. Itu model berpantang dan puasa orang Katolik. Jadi orang Katolik berpantang dan berpuasa itu tidak menahan hawa nafsu. Bukan menahan hawa nafsu, tetapi berpuasa kita adalah mengurangi apa yang biasa kita konsumsi, ya, mengurangi ya, apa yang biasa kita konsumsi. Nah, ini pengurangan itulah tadi kita akumulasikan lalu kita berikan atau bantukan, kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu, selamat memasuki masa puasa. Kepada kalian semua, mari kita bersama-sama untuk membangun hati kita, untuk belajar melatih kepekaan hati kita dengan ikut berpantang dan berpuasa. Para siswa, film tadi sebetulnya dasarnya adalah cerita mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Di sini dikatakan, ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, para siswa, itu tadi cerita mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus. Ya, Anda sudah jelas. Tadi ada pertanyaan, tanda apa yang menyertai hadirnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta itu yang diterima oleh para rasul tadi. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus itu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi tandanya tadi dikatakan bahwa ada bunyi seperti tiupan angin keras. Coba Anda perhatikan, akhir-akhir ini hujan, dan ketika hujan juga disertai dengan angin. Kira-kira seperti apa bunyi tiupan angin itu? Mungkin Anda bisa membandingkan. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa
turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras, mungkin kita bisa membayangkan kurang lebih yang kita alami ketika ada angin yang bertiup begitu kencang itu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu. Lalu Roh Kudus turun atas para rasul juga tadi selain dalam bentuk tiupan angin, tampak pula lidah-lidah seperti api yang menyala. Nah, lidah-lidah seperti api yang menyala, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini yang terjadi, yang dialami oleh para rasul. Jadi ada dua paling tidak di dalam kisah para rasul ini mengenai tanda Roh Kudus itu turun. Pertama dalam bentuk tiupan angin keras, bunyi. Yang kedua dalam bentuk lidah-lidah seperti api menyala. Itu. Nah, ada banyak lambang turunnya Roh Kudus yang bisa kita dapatkan. Yang biasa terkenal adalah burung merpati. Kalau Anda memperhatikan dalam film-film yang lalu saya putarkan itu, ketika Yesus dibaptis, itu ada burung merpati hinggap pada Yesus. Nah, itu dipresentasikan atau ditafsirkan sebagai Roh Kudus yang turun itu dalam bentuk burung merpati. Mengapa kok burung merpati ya, bukan burung kenari begitu misalnya ya. Ya, saya tidak tahu persis, saya tidak akan menerjemahkan itu ya. Mungkin ada banyak penafsiran yang bisa dilakukan. Nah, tetapi burung merpati. Nah, maka juga kalau kalian pergi ke gereja-gereja, itu di sana ada ornamen di gereja itu dalam bentuk kaca patri, itu kan juga seringkali banyak dilambangkan gambar-gambar burung merpati. Nah, itu tanda lambang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus turun atas para rasul di sini digambarkan dalam tiupan angin berupa bunyi seperti tiupan angin, dan yang kedua seperti lidah-lidah api. Itu. Lalu apa akibatnya ketika para rasul itu menerima Roh Kudus? Apa akibat yang dialami para rasul? Atau paling tidak apa yang akibat yang dialami oleh orang-orang di sekitar pada peristiwa Pentakosta itu? Para rasul itu tadi dikatakan, bukankah mereka ini orang Galilea? Tentu setiap daerah memiliki bahasa masing-masing. Di Indonesia saja ada ratusan bahasa daerah. Ada ratusan bahasa daerah. Ya, yang satu dengan yang lain mungkin tidak begitu kenal. Tetapi kalau bahasa Sunda dengan bahasa Jawa mungkin masih ada beberapa kemiripan lah. Ya, masih ada beberapa kemiripan. Itu mungkin masih bisa kita mendengar, masih bisa tahu. Atau mungkin bahasa Melayu kalau Anda di Sumatera, kemudian Anda pergi ke Malaysia, di sana juga ada bahasa Melayu, ada kemiripan macam itu. Tetapi di sini setiap daerah kan memiliki bahasa dengan yang belum tentu bisa diketahui maksudnya dari setiap daerah, dari setiap bahasa daerah itu tadi. Nah, di sana dikatakan bahwa masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa sendiri. Para murid tadi berbicara menggunakan bahasa Galilea karena kebanyakan adalah orang Galilea dengan bahasa Galilea. Saya nggak tahu persis bahasanya seperti apa. Tetapi orang yang hadir itu kan di situ ada banyak sekali. Yang di Yerusalem itu hadir itu ada banyak orang yang waktu itu sedang di Yerusalem dan mungkin sedang berdoa di sana. Bait Allah ya, sekitarnya situ. Nah, lalu dengan bahasa mereka sendiri kok bisa mengerti yang dimaksudkan oleh para rasul ketika Petrus berbicara tadi, kok mereka bisa mengerti maksudnya. Padahal menggunakan bahasa Galilea yang belum tentu mereka bisa mengerti bahasa mereka. Karena mereka berasal dari, mereka adalah orang Pamfilia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia Kecil, Frigia, Pamfilia, dan sebagainya. Banyak sekali dari berbagai macam. Ada orang Arab, ada orang Roma dengan bahasa mereka sendiri. Tetapi mereka ngerti apa yang dikatakan oleh para rasul ini. Nah, ini yang menjadi bisa kita refleksikan bahwa Roh Kudus itu bisa menjadi daya ubah. Menjadi kekuatan yang bisa mengubah orang untuk berbuat baik. Nah, ini akibat yang dialami oleh para rasul. Jadi bahasa mereka bisa dipahami oleh
oleh orang-orang dari berbagai macam bahasa. Nah, seandainya ini terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mungkin enak sekali ya. Kita ngomong Jawa, Anda orang yang dari Papua sana bisa ngerti yang kita omongkan tanpa perlu belajar basa Jawa misalnya. Atau saya ngomong bahasa Indonesia, kamu berasal lama tinggal lahir besar di Inggris sana, lalu nggak begitu tahu bahasa Indonesia, saya ngomong bahasa Indonesia, kamu paham. Lalu kamu ngomong bahasa Inggris, saya juga ngerti maksudnya. Nah, kalau bisa begitu, mungkin enak. Ini pemikiran manusia. Tentu Yesus tidak menghendaki yang seperti itu pasti. Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Tapi kita hanya berangan-angan saja, itu tadi yang saya ceritakan. Para siswa, itu tadi yang kita pelajari mengenai Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, mengenai Yesus Roh Kudus. Lalu baik kalau kita coba rangkum apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, setelah Yesus disalib, wafat dan dimakamkan, para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Jadi para rasul itu mengalami ketakutan luar biasa. Bahkan mereka selalu berkumpul dan tinggal di dalam suatu ruangan. Lalu untuk apa? Mereka berkumpul untuk, ya karena mereka takut. Ruangan mereka juga ditutup, mereka dikunci dari dalam dan sebagainya. Karena mereka takut juga akan mengalami nasib seperti Yesus. Ya, seperti Yesus. Nah, meskipun akhirnya juga Yesus bangkit, tetapi mereka juga belum melihat peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka belum begitu sungguh yakin, sungguh berani bahwa keselamatan mereka terjamin. Ya, meskipun Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri. Nah, mereka sedih, mereka takut karena apa? Karena merasa ditinggal oleh gurunya. Mereka takut untuk memberi kesaksian tentang Yesus, juga takut. Bahkan ketemu orang-orang sekitar saja mereka takut, apalagi memberikan kesaksian tentang Yesus. Apalagi orang-orang belum percaya kalau Yesus bangkit. Ya. Mereka senantiasa menantikan terpenuhnya janji Yesus untuk mengutus roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi mereka masih ingat bahwa suatu waktu Yesus menjanjikan roh penghibur pada para muridnya, yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Jadi roh kebenaran, ya, roh yang mengajarkan tentang kebenaran Allah. Siapa Roh Kudus itu? Yaitu roh Allah sendiri, yaitu mewartakan tentang Yesus, roh yang mewartakan tentang Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Ya, jadi Roh Kudus itu menuntun gereja. Siapa gereja? Pernah saya jelaskan, gereja bukan berarti gedung. Yang dalam konteks ini, gereja adalah orang yang percaya beriman kepada Yesus. Jadi roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu yang menuntun orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk sampai pada kekudusan, kesucian. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Ya, akan memperoleh keselamatan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran, karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju kepada seluruh kebenaran Allah. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran karena apa yang dikatakan, apa yang didengar dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Tanda turunnya Roh Kudus adalah kerinduan para rasul itu akhirnya terjawab. Ya, jadi kecemasan, kerinduan bahwa menantikan datangnya penolong tadi terjawab. Ketika tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api berterbaran, hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi di sini jelas ya,
Roh Kudus itu digambarkan sebagai bunyi seperti tiupan angin keras serta seperti lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi ketika tadi sudah saya katakan bahwa Yesus menjanjikan roh penolong dan mereka diharapkan tetap tinggal di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga itu. Nah, Yesus tidak meninggalkan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka juga yang dimaksud juga termasuk kita sebenarnya. Melainkan akan menyertai senantiasa pada akhir zaman. Jadi Yesus itu tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, kemudian apa peran Roh Kudus? Ya, peran Roh Kudus. Penyertaan Yesus dalam Roh Kudus itu pula yang menguatkan iman gereja hingga sekarang. Jadi sampai sekarang kalau tadi peran Roh Kudus bagi para murid Yesus dalam peristiwa Pentakosta tadi menyebabkan orang-orang yang ada yang di luar orang-orang Galilea itu bisa mendengar apa yang dikatakan para murid Yesus, terutama oleh Petrus yang notabene yang kenyataannya adalah orang Galilea dengan bahasa mereka. Tetapi orang-orang yang di luar dari Galilea itu, di luar dari kelompok murid Yesus itu, mereka pun paham akan apa yang dikatakan Yesus dengan memahami dengan bahasa mereka sendiri. Tapi dalam gereja kita saat ini, bahwa penyertaan Yesus dalam Roh Kudus menguatkan iman gereja hingga sampai sekarang. Contoh, Roh Kudus menguatkan iman gereja itu bisa Anda pelajari dari cerita-cerita orang kudus. Ya, cerita-cerita orang Santo Santa. Di sana diceritakan bagaimana para Santo Santa itu bisa dinobatkan menjadi santo atau santa, bahkan karena mereka mempertahankan imannya. Itu kalau tidak setia, kalau mereka tidak dikuatkan oleh Roh Kudus, tentu tidak akan pernah mampu. Di dalam keadaan sulit sekalipun, gereja tetap percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya menguatkan umatnya. Situasi saat ini kita alami pada masa pandemi ini tentu juga membuat kita menjadi sulit. Menjadikan situasi kita sulit. Kita belajar saja sulit. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Bukan hanya kita mempelajari materinya saja, ya, tetapi bagaimana kita untuk mendalami bersama-sama belajar menjadi lebih luas, memungkinkan perkembangan-perkembangan yang lain menjadi lebih baik. Tidak hanya kita mendengarkan omongan semacam ini, tapi kita juga bisa mengembangkan kemampuan berbahasa kita, ngomong di depan kelas dan sebagainya. Itu dalam masa pandemi macam ini kan kita tidak mempunyai kesempatan. Nah, kita yakin meskipun di dalam situasi sulit macam ini bahwa Roh Kudus tetap berkarya menguatkan kita. Menguatkan kita juga. Bapak Ibu guru juga dikuatkan oleh peran Roh Kudus itu di dalam keyakinan iman. Ini para siswa yang kita pelajari pada hari ini, ya, semoga memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Roh Kudus. Terutama nanti akan kita dalami lebih lanjut bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan kita akan mempelajari bersama mengenai Roh Kudus memberi daya dan kekuatan. Ya, Roh Kudus memberikan daya dan kekuatan. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar. Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, tetapi tolong belajar tidak hanya karena ada tugas. Ya, saya mensinyalir kemarin karena saya mengatakan tidak ada tugas, lalu video pembelajaran yang saya kirim kepada Anda ada yang tidak menengoknya. Karena mungkin mendengar dari teman-teman Anda via grup kelas mungkin mengatakan, ada tugas nggak agama? Oh, nggak ada tugas, lalu Anda males. Bukan itu maksudnya. Jadi kita belajar bukan karena ada tugas. Ya, kita mengerjakan sesuatu juga bukan hanya karena kita mendapatkan upah. Bukan itu. Tapi mari kita dalam situasi macam ini, saya tidak kepingin membebani Anda dengan banyaknya tugas, tetapi saya berharap juga Anda tetap mempelajari apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, baik itu melalui Google Meet maupun dengan video pembelajaran yang dikirim via YouTube. Ya, ini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Menyelesaikan tugas-tugas yang harus Anda selesaikan. Terima kasih.